Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rizalul Akbar MPD, yang saya hormati Bapak Muhammad Ziaul Haq MPD selaku dosen penguji saya hari ini. Yang saya hormati Ibu Sri Lastuti MPD selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Sumarni, NIM 2019 070134. Saya akan melakukan seminar proposal yang berjudul Analisis Kesiapan Guru di SDN 39 Rabadompu dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Adapun yang melatar belakangi penelitian yang saya lakukan yaitu Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pembelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa-siswi dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya. Adapun hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, yang pertama, Adapun hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu guru mengalami kesulitan dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, guru tidak memiliki pengalaman. Yang ketiga, kompetensi guru yang belum memadai. Yang keempat, guru membutuhkan manajemen waktu yang lebih. Nah, dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, muncullah penyebab. Penyebab yang pertama yaitu tidak menguasai akses digital. Yang kedua, kurang adanya referensi. Yang ketiga, kurang kesiapan guru dan sekolah. Dari penelitian tersebut, peneliti menawarkan solusi kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, adapun alasan peneliti yaitu karena kurikulum Merdeka lebih fokus terhadap materi yang mendasar, sehingga guru lebih fleksibel dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sehingga penelitian Muhammad Ihsan 2022 menjelaskan bahwa kurikulum Merdeka merupakan suatu perubahan kurikulum pada masa sekarang. Sehingga peneliti mengangkat judul Analisis Kesiapan Guru di SDN 39 Rabadompu dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, identifikasi masalah. Yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, keterbatasan guru dalam memperoleh referensi pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Yang ketiga, guru tidak memiliki pengalaman dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Yang keempat, kompetensi guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar belum memadai. Dan yang terakhir, guru membutuhkan manajemen waktu yang lebih untuk transformasi proses pembelajaran. Selanjutnya, batasan masalah. Nah, di sini terdapat batasan masalah. Batasan masalah yaitu kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Dari batasan masalah tersebut, muncullah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kesiapan guru di SDN 39 Rabadompu dalam menghadapi kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, bagaimana kurikulum Merdeka Belajar bisa terus diterapkan secara berkelanjutan. Yang ketiga, bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam beradaptasi dengan keadaan zaman. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Nah, dalam tujuan penelitian ini
Peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis kesiapan guru di SDN 39 Rabadompu dalam menghadapi kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, mendeskripsikan dan menganalisis kurikulum Merdeka Belajar agar bisa diteruskan secara berkelanjutan. Yang ketiga, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Yang keempat, mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan guru dalam beradaptasi dengan keadaan zaman. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini sebagai bahan evaluasi untuk guru agar proses pembelajaran yang diberikan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, sebagai bahan masukan bagi sekolah agar dapat mempersiapkan dengan baik program Merdeka Belajar di sekolah, khususnya di SDN 39 Rabadompu. Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Kemendikbud. Selanjutnya, masuk ke bab 2. Nah, dalam bab 2 ini terdapat kerangka teoretis. Dalam kerangka teoretis ini ada pengertian kesiapan, pengertian guru, yang ketiga pengertian kurikulum merdeka, yang keempat tahap penting kebijakan Merdeka Belajar, yang kelima komponen Merdeka Belajar, dan yang keenam faktor hambatan. Selanjutnya terdapat penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan. Yang pertama, Proceeding Seminar Nasional Yogyakarta 7 Maret 2020 oleh Yosep Kurniawan. Pada tahun 2020, dalam penelitiannya yang terjadi analisis kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Penelitian ini menyatakan analisis dari implementasi konsep Merdeka Belajar dengan didasarkan oleh analog dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, penelitian yang relevan yang kedua, Journal of Education of Studies Vol 3 nomor 6 Desember 2020 oleh Yeyen Avista, Ariel Priyono. Pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kesiapan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menyongsong Kebijakan Merdeka Belajar. Selanjutnya ada kerangka pikir. Berangkat dari kerangka pikir, maka timbullah permasalahan yang terjadi di sekolah. Guru belum siap dalam melaksanakan sistem kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dari permasalahan ini terdapat solusi yang ditawarkan oleh peneliti, yaitu membuat program sekolah yang kolaboratif dan meningkatkan kompetensi guru dan sekolah, sehingga menghasilkan dampak adanya peningkatan kompetensi guru dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar di SDN 39 Rabadompu. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja kesiapan guru di SDN 39 Rabadompu dalam menghadapi kurikulum Merdeka Belajar? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar? Yang ketiga, mengapa memerlukan kurikulum Merdeka Belajar? Nah, yang keempat, apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya kurikulum Merdeka Belajar? Yang terakhir, apakah ada perubahan kurikulum Merdeka Belajar ini akan berdampak pada jam mengajar guru? Nah, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berlandasan pada filsafat
postopositifme. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian dilakukan di SDN 39 Rabadompu. Nah, adapun sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan, kemudian melakukan wawancara, dan terakhir dokumentasi. Sekian hasil seminar proposal yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.